Halo teman-teman semua, kita mendapatkan email dari YouTube untuk mengupdate informasi pajak. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ikutin video ini ya. Oke teman-teman semua, mungkin semuanya sudah pernah mendapatkan email tentang perubahan informasi pajak dari YouTube yang diterima seperti ini. Email ini terdapat informasi bahwa Google akan diwajibkan untuk memotong pajak Amerika Serikat dari pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat pada akhir tahun ini. Nah, paling lambat secepatnya Juni 2021 itu ya. Jadi kita harus mengirim informasi pajak di AdSense-nya kita, sebaiknya kita memberikan informasinya sebelum tanggal 31 Mei 2021. Jika tidak, Google mungkin akan memotong hingga 24% ya. 24% ini dari total penghasilan kita di seluruh dunia. Ada 6 langkah yang harus kita lakukan untuk memberikan informasi pajak ini. Nanti link help centernya tentang perubahan tentang informasi pajak ini saya taruh di deskripsi. Mengapa ini harus terjadi? Jadi Google itu ternyata dia memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator yang memonetisasi di luar Amerika Serikat dan memotong pajak dalam kasus tertentu ketika memperoleh penghasilan dari pemirsa di Amerika Serikat. Nah, jadi ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita tidak mengupdate informasi pajak kita, otomatis kita itu akan dipotong 24%. Nah, sebelum melakukan atau memberikan informasi pajak di Google AdSense-nya, sebaiknya teman-teman harus mempunyai NPWP ya. Jadi kita ini wajib mempunyai NPWP. Kalau nggak punya NPWP, bisa diwakilkan. Ya, sebaiknya teman-teman mengurus NPWP deh, seperti itu ya. Oke, kita coba masuk ke tutorialnya ya. Saya akan memberikan informasi bagaimana memberikan informasi pajak ini melalui Google AdSense ya. Pertama kali kita harus membuka Google AdSense ya. Google AdSense-nya kita. Nanti itu ada di menu pembayaran, dikelola setelan. Nah, di situ kita akan ditampilkan form untuk memberikan informasi pajak. Oke. Nah, pada halaman utama Google AdSense, langsung saja kita ke menu pembayaran, lalu klik kelola info pajak, lalu klik tambah info pajak. Oke. Nah, pada halaman ini, kita diharuskan memberikan informasi pajak Amerika Serikat. Apa jenis akun? Nah, jenis akun kita ini, jika akun kita adalah akun perorangan, maka kita akan pilih perorangan. Tapi jika akun kita adalah akun bisnis, maka pilihnya adalah non-individu atau entitas. Nah, kebetulan akun saya adalah akun perorangan, maka saya pilih perorangan. Nah, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ya, tentu tidak ya. Kita pilih tidak di sini. Lalu klik berikutnya. Di sini kita memilih jenis formulir pajak W8 ya. Jika individu atau perorangan non-Amerika Serikat itu W8 BEN. Jika bisnis pilihnya W8 ECI atau ECI ya. Nah, karena saya juga perorangan maka kita pilihnya W8 BEN ya. Lalu kita klik mulai formulir W8 BEN ya. Nah, pada formulir pajak W8 BEN ini, isikan nama individu. Silakan isi dengan nama sesuai KTP dan atau NPWP ya. Nama DBA atau nama DBA ini untuk jenis bisnis ya. Jika individu, abaikan saja. Jadi kalau kita individu, nama DBA-nya nggak usah diisikan. Lalu kita pilih negara pengguna. Pastikan memilih negara Indonesia kalau memang kita di negara Indonesia. Oke. Nah, nomor identifikasi wajib pajak.
isi di TIN asing. Nah, di TIN asing ini sesuai dengan nomor NPWP yang kita miliki. Untuk ITIN atau SSN AS abaikan saja untuk individu. Kalau untuk individu nggak perlu diisi nih, yang ITIN atau SSN AS-nya. Kita cukup masukkan nomor NPW kita. Kita cukup memasukkan nomor NPWP kita di TIN asing. Lalu kita klik berikutnya, masuk ke alamat. Nah, di sini kita dimintakan masukkan alamat sesuai tempat tinggal permanen. Diisi semua pada baris alamat, kota, provinsi, serta kode pos. Nah, jika alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, dicentang saja. Jika tidak, silakan diisi baris alamat, kota, provinsi, serta kode pos. Di sini karena alamat tinggal dan alamat surat saya sama. Saya centang pada alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Lalu klik berikutnya. Perjanjian pajak. Nah, di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Pilih saya ya. Gitu. Lalu centang pada penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat dan pilih negara Indonesia ya. Tarif dan ketentuan khusus. Pada tarif dan ketentuan khusus dicentang saja semuanya satu persatu ya, tapi nanti karena layanan ini dipakai semua sama kita di YouTube. Pertama, centang layanan AdSense. Nah, lalu pilih pasal 8 ayat 1 dan tarif pemotongannya pilih yang 0%. Lalu pada alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian dicentang saja. Jika memang segala usaha pendapatan kita tidak ada di Amerika Serikat ya. Kedua, centang film dan TV, YouTube dan Google Play ya. Lalu pilih pasal 13 ayat 2 dan tarif pemotongannya pilih yang 10%. Pada alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian, dicentang saja. Jika memang segala usaha pendapatan kita tidak ada di Amerika Serikat, atau teman-teman bisa baca secara lengkapnya ya. Nah, yang ketiga, centang hak cipta lainnya, YouTube, Google Play. Pilih pasal 13 ayat 2 dan tarif pemotongannya pilih yang 10%, sorry. Nah, pada alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian dicentang juga. Nah, pastikan pada alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian teman-teman telah memahami isinya. Kalau saya pasti dicentang juga karena tidak ada usaha atau kegiatan saya berhubungan sama Amerika Serikat ya. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan pratinjau dokumen. Jika memang sudah benar isinya, teman-teman centang saja pada pernyataan, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak dan seterusnya. Dicentang saja. Lalu klik berikutnya. Pada sertifikasi, isi nama lengkap resmi kita pada tanda tangan Anda. Pastikan nama sesuai dengan yang ada di NPWP ya. Lalu centang pada pernyataan, ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Tapi jika teman-teman diwakilkan, pilih tidak ya. Kalau di sini karena saya isi sendiri, jadi saya pilih ya. Lalu klik berikutnya. Tentang aktivitas yang dijalankan di Amerika Serikat. Nah, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Pilih saja tidak dan centang pernyataan aktivitas di luar Amerika Serikat ya. Lalu pernyataan tertulis perubahan status. Nah, di sini teman-teman perhatiin, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Jadi gini, teman-teman kan kadang-kadang punya Google AdSense tapi belum pernah menerima pembayaran dari Google AdSense-nya. Nah, itu salah satu kategori pertama. Dan yang kategori kedua, sudah punya Google AdSense dan sudah menerima pembayaran dari Google AdSense. Jadi gini,
Jika kita memiliki Google AdSense, tapi kita belum pernah menerima pembayaran, kita centang pernyataan saya memberi info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Tapi jika memiliki Google AdSense, kita sudah pernah menerima pembayaran dari Google, kita centang pernyataan saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Pada akun Google AdSense saya ini kebetulan yang belum pernah menerima pembayaran, maka saya pilih yang di atas ya. Jika sudah pasti data yang diisi sudah benar, klik kirim. Oke. Sekarang data informasi pajak kita sudah kita kirimkan dengan status disetujui seperti ini. Oke, dan kita juga mendapatkan email seperti ini ya, teman-teman ya. Begitu tentang cara untuk mengupdate informasi pajak pada Google AdSense, dan sebaiknya juga segera mengurus NPWP. Jika belum memiliki NPWP, kalau tidak ada NPWP tidak bisa mengisi formulir informasi pajak ini di Google AdSense. Atau teman-teman yang di bawah umur sebagai konten kreator yang penghasilan sudah luar biasa bisa diwakilkan oleh orang tuanya ya yang memiliki NPWP. Oke, semoga informasi ini sangat terbantu. Jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.